setiap manusia mampu untuk kemudian melakukan apa yang dia inginkan dengan kekuatan yang ada pada masa tersebut yang tidak dimiliki pada masa dan kondisi yang lain. Berbeda dengan masa kanak-kanak misalnya, berbeda dengan masa tua. Kalau masa muda ini, seorang manusia betul-betul dia berada pada keadaan yang begitu prima, kekuatannya sempurna, kemampuan untuk kemudian berpikir itu bisa maksimal, dan kecekatan dia, ketangkasan dia itu ada pada masa tersebut. Sehingga di masa ini tidak jarang memang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlalaikan. Sehingga terkadang kita mendengarkan sebagian ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa di mana seorang melampiaskan segala keinginan yang diinginkan. Masa muda adalah masa foya-foya begitu. Nantilah kalau misalnya sudah tua baru kemudian bertobat. Masa muda adalah masa hura-hura. Nanti kemudian datang masa tua baru kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Justru di masa ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus membiasakan dirinya untuk melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan, berbagai hal yang bermaslahat baik untuk kehidupan dunianya terlebih untuk kehidupan akhiratnya. Kalau seorang terlalaikan dari masa mudanya, tidak juga untuk kemudian melakukan hal-hal yang bermaslahat untuk kehidupan dunianya, di mana para pemuda berusaha untuk memapankan dirinya, ya. Maka di masa tuanya nanti dia kesulitan, karena dia sudah tidak mampu lagi untuk berbuat banyak. Tapi coba di masa mudanya dimanfaatkan, ya, untuk berusaha misalnya agar supaya berjalannya waktu dia memiliki kehidupan yang lebih mapan. Tidak jarang kita temukan orang yang sudah tua tapi masih kesulitan saja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena di masa mudanya dia tidak mampu atau terlalaikan dari memanfaatkannya. Demikian pula di masa tuanya kesulitan dia untuk menjalankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya saja setengah mati, apalagi berpuasanya setengah mati, karena tidak dilatih dirinya untuk melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sudah terlatih melakukan amalan-amalan kebaikan di masa mudanya, maka di masa tuanya dia tidak kesulitan lagi karena sudah terbiasa. Olehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada umatnya untuk betul-betul memanfaatkan masa muda ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada sebagian haditsnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya naungan
di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, itu pada hari kiamat. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu wa syabun nasya fi ibadatillah taala. Salah satu golongan dari ketujuh golongan tersebut yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberi semangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena masa muda itu banyak orang yang kemudian terlalaikan. Ya. Terkadang di sebagian tempat hampir tidak ditemukan para pemuda yang kemudian meramaikan masjid untuk menjalankan sholat berjamaah misalnya. Yang ada adalah para pemuda sangat banyak ditemukan untuk kemudian meramaikan tempat-tempat hura-hura, ya. Diskotik misalnya, kafe misalnya, ya. Tempat-tempat hiburan. Ini paling banyak yang penuh adalah para pemuda yang tidak jarang kita temukan kalau di masjid itu rata-rata orang-orang tua yang sudah beruban, yang terkadang jalan saja sudah setengah mati, ya, melihat saja sudah tidak sempurna penglihatannya, ya. Karena di usia tua memang kebanyakannya orang berpikir sudah tidak ada lagi yang mampu dilakukan, sisa menghabiskan waktu tuanya saja, sisa umurnya saja, ya. Berbeda di masa tua, di masa muda, para pemuda berpikir bahwa wah ini seakan-akan masa hidupnya masih panjang begitu. Sayang kalau cuma sekedar dihabiskan di masjid, sayang untuk dihabiskan di majelis ilmu. Ya, kita nikmatilah dulu hidup, bersenang-senang dan seterusnya. Seakan kehidupan itu dia sudah tahu bahwa dia akan berumur panjang, tidak akan mengambil pelajaran bahwa tidak jarang pula dari hamba Allah Subhanahu wa taala masih muda sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Ya. Nah, masa muda ini adalah masa yang penentu, pada hakikatnya penentu bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan muda dia, maka begitulah yang dia akan dapatkan nanti di masa tuanya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia pada kondisi yang sebaik-baiknya kondisi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia pada kondisi yang melemah, pada kondisi yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amalan-amalan soleh, maka itulah orang yang tidak akan terputus kenikmatan yang didapatkan. Orang yang senantiasa mendapatkan pahala, ya. Artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada kondisi yang kita dalam keadaan muda, ya. Tapi ingat, kita akan dikembalikan nanti, ada masanya kita akan menua. Maka orang-orang yang akan kembali ke masa tuanya itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dia umur yang panjang, ya, dikembalikan ke masa tua, masa melemah, ya, di mana masa tersebut sudah kesulitan dia melakukan hal-hal yang bisa dilakukan para pemuda tentunya. Untuk berjalan ke masjid mungkin dia sudah tidak mampu. Berjalan berapa meter saja misalnya sudah ngos-ngosan, capean dan seterusnya. Ya. Naik kendaraan pun, naik motor pun dia sudah kesulitan, ya.
Sehingga banyak hal-hal dari amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan kebahagiaan sudah tidak mampu lagi. Ya. Untuk hadir misalnya di majelis ilmu sudah kesulitan dia, karena duduk pun sudah setengah mati. Ya. Untuk mencatat, mempelajari ilmu, ya, membaca buku-buku agama misalnya, kesulitan sudah dia, karena dia sudah tidak mawas dia punya mata. Ya. Sehingga terluputkan dia dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kesulitan dia untuk meraih pahala-pahala yang banyak. Ya. Tapi bagi hamba-hamba yang memanfaatkan masa mudanya, walaupun mungkin di masa tuanya dia sudah tidak mampu untuk ke masjid, walaupun mungkin di masa tuanya dia sudah tidak mampu lagi bermajelis ilmu, walaupun di masa tuanya nanti dia kesulitan sudah untuk melaksanakan sholat-sholat malamnya, walaupun mungkin nanti di masa tuanya dia sudah tidak bisa untuk mendengarkan majelis-majelis ilmu, taklim-taklim yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, karena pendengarannya sudah tidak normal lagi, sudah melemah. Ya. Di saat orang-orang tua yang banyak itu sudah tidak mampu meraih banyak kebaikan, banyak kemaslahatan, di saat orang-orang tua sudah tidak mampu untuk kemudian melakukan banyak amalan-amalan soleh, maka orang-orang tua yang di masa mudanya itu manfaatkan masa mudanya, maka inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah orang yang tidak terputus dia punya pahala. Memang dia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan ke masjid, tapi keinginannya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid itu ada, hanya keterbatasan kemampuan saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai hamba yang mendapatkan pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Memang dia sudah tidak mampu lagi bermajelis ilmu seperti kita ini, karena sudah tidak mampu untuk kemudian duduk lama misalnya, ya. Sudah melemah dia, tapi dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bermajelis ilmu, karena kebiasaannya memang dari dulu seperti itu, ya. Ini pentingnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan masa mudanya. Jadi masa muda itu pada akhirnya adalah masa penentu sebenarnya bagaimana kita di hari tua, dalam segala hal, baik dalam meraih kemaslahatan dunia, terlebih dalam meraih kemaslahatan akhirat. Ya. Kalau seorang pemuda mampu untuk memanfaatkan masa mudanya itu untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia akan berbahagia di masa tuanya. Ya. Dia akan berbahagia di masa tuanya. Ya. Jangan justru seorang berpikir, selagi masih muda nongkrong-nongkrong lah di jalan, di deker, kemudian banyak menghabiskan waktunya tempat-tempat konser lah, banyak menghabiskan waktunya di kafe-kafe lah, di diskotik lah, ya. Subhanallah. Dia pikirnya di masa tua dia masih bisa lakukan banyak kebaikan itu, ya. Justru ketika kita sudah tua nanti, sudah tidak mampu lagi kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka disitulah kita harus memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita di masa muda tersebut. Ini olehnya Nabi SAW menyebutkan atau menyemangatkan kita agar supaya kita berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril subah. Kata Nabi SAW, kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu di sore hari untuk kemudian engkau berbuat baik, untuk berbuat kemaslahatan untuk kehidupanmu. Jangan tunggu sore harinya.
Demikian pula kalau engkau di sore hari, jangan tunggu besok pagi untuk kemudian kau melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan semaksimal mungkin pada semua kondisimu, pada semua keadaanmu, ya. Karena tidak selamanya engkau berada pada kondisi tersebut. Kalau lagi semangat-semangatnya untuk beribadah, cepat genjot diri untuk melakukan amalan-amalan ibadah tersebut. Kalau lagi semangat-semangatnya belajar, cepat manfaatkan itu, karena tidak selamanya orang punya semangat untuk belajar, ya. Sembari kita berdoa, semoga kita senantiasa istiqomah dan senantiasa semangat untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kemudian terbiasa melakukan amalan kebaikan, orang yang terbiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memudahkan dia untuk melawan berbagai macam tipu daya syaitan, ya, untuk menggelincirkan dia dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini memanfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua. Apalagi kita tidak pernah tahu apakah kita akan menua apa tidak, ya. Maka selagi kita masih kuat, masih mampu untuk melakukan banyak hal, maka lakukanlah, ya. Karena boleh jadi kita tidak sampai di masa tua. Kalaupun kita sampai di masa tua, maka kita tetap tercatat sebagai hamba-hamba yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, karena itulah yang menjadi kebiasaan kita di masa muda kita. Sama misalnya dengan suatu amalan, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang membiasakan dirinya untuk mengaji, membaca Al-Quran, ya, itu diantara sebab yang bisa membuat seseorang itu terhindarkan dari kepikunan, ya. Karena orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran itu bukan kalimat manusia, itu kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia punya keberkahan, dia punya mukjizat di dalamnya, ya. Membaca kalimat-kalimat manusia saja, orang terbiasa dengan membaca kalimat-kalimat yang dibuat oleh manusia, tulisan-tulisan oleh manusia, itu merangsang otak itu untuk senantiasa baik dia, ya. Apalagi yang dibaca ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tentunya akan semakin menjaga dia. Dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjaga dia, ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum, kalau engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala pada dirimu, menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala pada kehidupanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau, ya. Di masa muda pun kita pantas untuk manfaatkan itu, perbanyak baca Al-Quran, ya. Karena ini akan memudahkan kita nanti di masa tua, terhindar dari yang namanya kepikunan. Tapi orang yang tidak membiasakan diri membaca Al-Quran, ya walaupun mungkin dia terkadang melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Nah, tidak jarang kita temukan itu orang-orang yang di masa tuanya dia pikun sampai kepada masa tersebut, karena tidak terbiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah min dzalik, ya. Tapi ada orang yang kemudian sampai di masa tuanya, sampai kemudian hampir mencapai 100 tahun umurnya, tapi tidak pikun dia. Kemudian berikutnya adalah dalam hadis ini, wasihhati qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.
Di antara nikmat yang besar pada kehidupan manusia yang terkadang tidak disadari adalah nikmat sehat. Ya. Jadi nikmat sehat ini adalah sebuah nikmat yang sangat mahal. Ya, kalau sekiranya setiap orang itu memperhatikan hal ini, menyadari hal ini, ya, tidak ada gunanya orang diberikan kelebihan yang lain kalau dia tidak sehat. Ya, coba itu, bayangkan itu. Ya, ada seorang misalnya yang diberikan harta benda yang melimpah, rumah mewah, uang yang banyak, kendaraan yang mentereng, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya dipampangkan di hadapannya dalam keadaan dia sakit. Semuanya itu tidak berharga bagi dia. Ya. Lah justru sebagian orang dia diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja banyak keluhannya. Kekurangan inilah, kekurangan itulah, dan seterusnya. Coba dia jalan-jalan di rumah sakit itu untuk meresapi bagaimana besarnya itu nikmat sehat. Ya. Ada orang yang kemudian dia punya mobil mewah, dibawa dengan mobil mewahnya, untuk naik saja ke atas mobilnya dia kesulitan, dipapah sama orang-orang. Ya. Dia punya rumah yang megah, ya. Untuk tidur di kasur empuknya saja dia tidak merasakan kenikmatannya. Ya. Bagaimana tidak? Kalau sudah diserang sama asam lambung, ini baru sedikit itu. Baru dikasih asam lambung. Tahu asam lambung? Itu penyakit, nasallallahu alaihi wasallam, merusak banyak hal. Dia ganggu psikologinya manusia, perasaan ingin mau mati saja, was-wasnya tinggi, jantung berdebar tidak jelas, sesak napas. Ya. Orang seperti ini disuruh tidur di tempat, di kasur yang empuk, ya, di kamar yang ber AC full, kendaraan yang nyaman, dia tidak rasakan itu. Ya. Yang ada di benaknya adalah, ini perasaan kayak mau mati nih. Itu baru sedikit itu dari rasa sakit yang ditimpakan kepadanya. Ya. Teman-temannya masuk ke rumah makan, ya, bisa makan ini, itu, dan seterusnya. Dia masuk di rumah makan, dia lihat yang mana yang ada lomboknya, oh ini singkir. Yang mana yang ada santannya, singkir. Yang mana ada kolnya, singkir. Dari semua menu yang ada, yang tersisa cuma nasi. Nah, repotnya kalau dia dapat nasi uduk, nasi yang dimasak dengan sayur santan. Nah, yang tersisa adalah sisa karopoknya. Karopoknya minta dia makan. Bagaimana lagi? Padahal dia mampu untuk membeli semua itu. Ya. Teman-temannya lagi enak-enak minum sarabah, berkeringat enak. Ya. Membayangkan sarabah saja sudah naik asam lambungnya sampai di leher. Subhanallah. Itu bagaimana besarnya itu yang namanya nikmat sehat itu. Saya pernah lihat seorang di rumah sakit itu, kasihan. Dia tidur dalam keadaan, ini orang-orang kaya ini. Dia tidur di kasurnya rumah sakit dalam keadaan lehernya turun begini, kayak ayam yang mau disembelih. Saya tanya, kenapa dia tidak tidur normal-normal ini bapak ini? Tidur saja, kasih bantal kamu. Dia bilang, tidak bisa begitu pak. Kapan dia tidak tidur kayak begini? Mati dia. Karena ada gigi palsunya tersangkut di lehernya. Jadi dia harus tidur dengan gaya begitu tuh. Saya bilang, subhanallah. Jadi sampai kapan ini? Dia bilang, sampai tunggu operasi. Woi, kapan jadwal operasinya? Enggak tahu, itu dokter. La ilaha illallah. Coba yang tidur dalam keadaan begini. Kepala turun dari batasan ranjangnya. Subhanallah. Kita ini mau tidur gaya apa saja bisa. Karena tidak ada yang penyakit yang kemudian datang. Ya. Subhanallah. Dan di masa sehat ini,
Nabi SAW mengingatkan kepada kita, manfaatkan itu masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Jadi ketika kau sehat, datang waktu sholat berjamaah, segeralah sambut itu. Karena ada saatnya kau sudah tidak bisa lagi berjalan ke masjid, walaupun dekat rumahmu dari masjid. Ya. Walaupun kau punya kendaraan yang bisa mengantarkan, bahkan walaupun kau punya supir pribadi yang bisa mengantarkan kau ke masjid, manfaatkan itu masa sehatmu. Karena akan ada nanti kau sudah tidak bisa lagi. Ya. Dan memang masa sehat ini adalah masa ujian, sebagaimana masa muda tadi itu ujian. Di masa sehat ini orang bisa apa saja. Dia bisa makan semua makanan, jenis makanan, bahkan yang haram sekalipun dia bisa makan. Ujian. Ya. Dia bisa melakukan perbuatan apa saja. Karena itu ujian dari Allah SWT dengan kesehatannya itu. Ya. Dia bisa terlalaikan dengan kelalaian apa saja, karena dia lagi sehat-sehatnya. Ya. Dia bisa begadang malam sampai jauh malam, ya, tembus subuh, kan dia masih sehat-sehatnya. Ya. Tapi coba kalau sudah dikasih sakit, wah itu sudah luar biasa. Sudah tidak mampu lagi dia untuk begadang malam, menonton bola sampai tembus subuh. Ya, sudah tidak bisa lagi dia main game yang melalaikan dia. Datang sakit, sudah tidak bisa lagi dia makan yang dia inginkan. Ya. Datang saja sakit gigi itu, sampai orang berpikir lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya. Saking parahnya dia rasa itu sakit giginya. Ya. Nah, ketika datang masa sehatmu itu, maka manfaatkan itu. Terlebih lagi Nabi SAW menyebutkan, inna awwala ma yus'al anhu yaumal qiyamah minan na'im ayyuqala lahu alam nusihha laka jismak. Kata Nabi SAW, pertama kali akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat nanti, dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada dia adalah ditanyakan kepadanya, bukankah kami telah mensehatkan badanmu? Ya. Maka kemana engkau arahkan kesehatanmu ketika engkau diberikan nikmat sehat itu? Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesehatan, dimanfaatkan itu. Ya. Jangan nanti kemudian datang sakit baru kemudian gelegepan cari kartu BPJS-nya. Ya. Tidak ada kartu BPJS-nya, cepat-cepat urus kartu keluarganya, KTP-nya dan seterusnya. Mau kemana? Urus BPJS. Kenapa? Ini mau operasi bapaknya. Subhanallah. Ya. Lalu kemarin-kemarin ketika kau sehat itu kemana? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka nikmat sehat ini adalah nikmat yang tidak bisa dibayar sebenarnya itu. Sejumlah apapun harta yang dia miliki. Coba kita perhatikan saja kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, ada yang penculikan manusia, naudzubillah min dzalik. Itu yang mau diambil dari situ itu beberapa organ tubuh. Kan begitu. Artinya kalau orang bermasalah di organ-organ tubuhnya ini, itu luar biasa. Ginjal saja itu kalau bermasalah itu, subhanallah, mahalnya itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ayah saya rahimahullah, di akhir hidup beliau itu bermasalah di ginjal. Saya lihat ketika dia cuci darah, subhanallah, saya bilang luar biasa nih nikmat ginjal ini. Jadi ketika dia mau cuci darah, dokternya bilang makan memang bagi Pak. Apa yang kita ya, apa yang kita senangi? Karena di saat cuci darahnya itu, disitulah dia bisa untuk kemudian tubuhnya itu bisa mengkonsumsi apa saja. Ya, karena bisa dicerna dengan baik rupanya. Ya. Ginjal saja itu bermasalah itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sulitnya itu. Paru-paru misalnya, ya. Kita diberikan kemudahan untuk menghirup udara dengan enak, ya. Irama jantung yang normal, itu subhanallah. Ada orang kemudian membayar oksigen sebesar aqua kecil saja ini, itu sudah jutaan itu, ya. Kita subhanallah dengan mudahnya menghirup udara, ya. Orang yang bermasalah ginjalnya itu dilarang untuk kemudian minum sebanyak-banyak ini, karena efeknya akan bengkak rupanya badannya. Dia tidak bisa dicerna sama tubuhnya, ya. Makanya ada orang berani untuk kemudian membeli ginjal. Biar berapa ginjal mesti beli untuk mengganti ginjalnya yang rusak, ya. Subhanallah. Ya, kita yang diberikan kenikmatan dengan nikmat sehat ini, ya. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kita sedikit saja kesempitan dari kehidupan dunia kita sudah merasa sudah jauh sekali kita dari kenikmatan, ya. Subhanallah. Ya, kalau misalnya mau orang-orang yang bermasalah kesehatannya dikasih memilih, dia mau kekayaan atau kesehatan, tidak ada yang mau pilih kekayaan, semua orang mau sehat saja, ya. Bersama dengan itu ada orang yang kemudian dia mau kaya saja pikirannya, ya, mau lapang saja kehidupannya, seakan-akan tidak ada nikmat yang menghampiri dia kalau dia tidak mapan hidupnya, seakan-akan dia tidak pernah merasakan kenikmatan kalau dia tidak punya kendaraan, dia tidak mampu membeli kendaraan yang dia inginkan. Kalau dia belum punya rumah pribadi, seakan-akan dia sangat jauh dari kenikmatan. Subhanallah, ya. Maka nikmat sehat ini penting untuk kemudian kita saling mengingatkan bahwa begitu nikmat rupanya itu orang punya kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini adalah masa kaya sebelum datang masa miskin, ya. Demikian pula masa kaya ini adalah masa di mana orang bisa melakukan apa yang diinginkan. Dia bisa jalan ke sana kemari, melancong ke sana kemari, dia bisa beli apa saja dengan hartanya, kan dia punya banyak uang, ya. Tapi sayangnya tidak jarang orang yang punya banyak uang kemudian dia manfaatkan, ya, digunakan uangnya tersebut untuk kemudian pergi melancong ke negeri-negeri yang secara syariat justru diharamkan, ya. Kenapa tidak berkunjung ke negeri-negeri kafir yang kita tidak punya hajah ke sana? Itu ada pembahasan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika banyak uangnya, ya, perginya ke tempat-tempat yang di situ ada kekufuran, di situ ada kesyirikan, ya, bahkan di situ tersebar kemaksiatan, ya. Tapi kalau ditanya, sudah pernah umroh? Tidak pernah. Subhanallah. Ini manusia seperti ini merugi sekali dia, ya. Tapi ketika orang yang diberikan kelebihan harta, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang tidak ada lagi level di atasnya. Kalau orang sudah diberikan kekayaan, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran untuk melakukan amalan kebaikan, ini tidak ada yang bisa kalah orang seperti ini, ya. Pernah suatu ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Bagaimana itu? Ya. Kata sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini, kata dia, "Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya, luar biasa mereka. Dia kalah kita. Bagaimana tidak?
Mereka sholat sebagaimana kami juga bisa sholat. Mereka puasa, kami pun juga bisa puasa. Tapi giliran dia bersedekah, ini kita tidak bisa. Ya. Bersedekah dengan jutaan itu kayak ambil di saku depannya saja. Bangun ke masjid 100 juta. Ini. Ya. Apalagi ada kegiatan safari dakwah. Berapa diputusi? 20 juta. Ini ada, kebetulan ada di HP ku ini. Dicabut 20 juta dari HP-nya. Ringan sekali. Oh, masuk Ramadan. Woi, kumpul semua. Mana sepupu-sepupu, ponakan-ponakan, berapa jumlahnya semua? 20 orang. Daftarku semua di travel, kita umroh. Woi, gampang itu. Coba mana jomblo-jomblo yang aku tidak menikah, apa masalah? Ndak ada uang panai. Itu ya. Mamanya kasih dia ini anaknya. Kasih yang subhanallah, bersedekah. Gampang dia. Ini dikeluhkan sama orang-orang miskin ini. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya dia kalah kita ini. Dia sholat, kita juga masih bisa sih. Dia puasa, kita juga bisa. Tapi kalau dia bersedekah, angkat tangan kita. Kan untuk makan saja kita ini, untung-untung kalau dapat nasi kuning pagi-pagi. Ya, makanya kita sering-sering datang di masjid kalau pagi atau apalagi hari Jumat, karena di situ ada pembagian nasi kuning gratis. Yang bagi orang-orang kaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka, mau saya ajarkan kepadamu suatu amalan yang kau bisa mengalahkan orang-orang kaya itu. Nah, kata orang-orang miskin ini, iya mau ya Rasulullah, ajarkan kami. Kata Nabi SAW, ya aku bertasbih itu, bertahmid, bertakbir ketika engkau habis sholat. Jadi habis sholat itu baca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kau lakukan ini, amalkan ini, baik, kau bisa kalahkan itu orang-orang kaya. Walaupun dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Bahagialah orang-orang miskin ini. Baik, gampang ini untuk mengalahkan orang kaya. Begitu. Lakukan itu. Mereka lakukanlah itu, habis sholat mereka lakukan. Ya. Ternyata orang-orang kaya dilihat-lihat nih orang-orang miskin, apa dilakukan nih orang-orang habis sholat lama begitu. Ya. Jadi diintip-intip lah sama orang-orang kaya, apa dilakukan orang-orang miskin ini. Begitu orang kaya tahu, oh ternyata ini rupanya. Akhirnya orang-orang kaya ikut juga mengamalkan apa yang dilakukan orang-orang miskin itu. Akhirnya orang-orang kaya pun melakukan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin itu. Ikut juga berzikir. Dan demikianlah para sahabat itu tidak pernah mencukupkan dirinya dengan satu keadaan. Ya, kalau dia kaya, manfaatkan kekayaan. Dia sehat, dia manfaatkan. Tidak pernah dia berpikir, sudah misalnya, yang penting saya sudah menyumbang di masjid. Ya, tidak perlu lagi saya ikut-ikut sholat tarawih berjamaah. Saya sudah sumbang semen di masjid, apa lagi? Kalau ditanya berapa sak semen kita sumbang? 1 sak. Subhanallah, merasa cukup. Para sahabat yang kemudian menginfakkan hampir seluruh hartanya tidak pernah merasa cukup, masih juga melakukan amalan kebaikan yang lain. Sama dengan ini, dengan kekayaan dia bisa bersedekah, bersama dengan itu dia tahu ada amalan lagi yang bisa menambah catatan pahala mereka lakukan lagi. Ketika hal ini diketahui oleh orang-orang miskin, datang lagi orang-orang miskin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, waduh ini orang-orang kaya, dia ikut-ikut juga ini. Ikut juga mengamalkan apa yang kita lakukan. Bagaimana ini? Dia kalah lagi kita. Ya. Dengan kekayaannya dia bisa beramal, kita tidak bisa. Kita berzikir, dia ikut juga berzikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang diinginkan. Makanya tidak semua orang yang kaya itu punya kesadaran. Bahkan jarang-jarang orang kaya itu punya kesadaran untuk mau beragama, jarang. Yang ada adalah orang-orang kaya banyak yang lalai. Ya. Subhanallah. Ya. Mungkin terkadang kita melihat ada orang yang kalau dia miskin papa, di dalam keadaan kesulitan, sama-sama kita di masjid. Ya.
Belum sholawat dia sudah ada di saf depan. Ya. Belum waktunya berdoa dia sudah berdoa duluan. Gitu. Luar biasa. Itu pun kalau berdoa luar biasa, menangis-menangis, bersedih. Ya. Tapi begitu Allah SWT kasih dia kekayaan, sudah mulai. Jangankan saf depan, ke masjid saja sudah tidak pernah dilihat batang hidungnya. Ya. Sibuk mi kiri kanan, urus mi itu dan seterusnya. Ya, hilang dia dari masjid. Berdoa, sudah tidak punya waktu lagi berdoa. Naudzubillah min dzalik, kalau kemudian sampai dimasukkan ke dalam perasaannya bahwa kekayaanku ini saya miliki, hasil daripada kerja kerasku ini. Ya. Jadi seakan-akan tidak ada campur tangannya Allah SWT dengan perolehan kekayaan yang dia miliki sekarang. Ya. Oh, pantas bisa begini, pantas saya kaya, bagaimana tidak? Ya. Hampir tidak pernah saya tidur untuk merumuskan bisnis ini, itu dan seterusnya. Sekarang sukses saya, alhamdulillah. Ya. Seakan-akan sudah tidak butuh Allah SWT. Kasih ujian berupa kekayaan, lalailah dia. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika seorang diberikan kelebihan harta, manfaatkan itu harta, karena tidak selamanya dia ada itu. Tidak selamanya kamu berduit. Ya, tidak selamanya kamu lapang. Ya. Ketika engkau diberikan kekayaan, maka manfaatkan untuk bersedekah di jalan Allah SWT, menolong orang-orang yang membutuhkan dengan hartamu tersebut. Ya. Beramallah dengan amalan jariah dengan hartamu tersebut. Ya. Perhatikan tempat-tempat yang di situ membutuhkan bantuan, karena pada hakikatnya engkau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebutuhan pribadimu di kehidupan masa depanmu, yaitu di akhirat kelak. Ya. Jadi jangan kemudian seorang yang memiliki harta yang banyak, punya kekayaan, seakan-akan orang atau tempat sedekah itu yang butuh kepada dia. Tidak. Ya. Orang kalau disadar diri bahwa dia yang butuh dengan amalan-amalan tersebut, maka dia akan berusaha mendatangi tempat-tempat yang dia bisa alokasikan hartanya di situ. Ya. Ingat kami di tempat kami belajar di Yaman itu, tempat kami kampung namanya Dammaj. Ini Dammaj ini adalah sebuah kampung yang jauh dari perkotaan. Ya. Di situ listrik tidak ada awalnya. Ya. Saking kampungnya di tempat. Ya. Listrik tidak ada, apalagi jaringan. Ya. Sekarang ya tentunya sudah berbeda keadaan. Listrik sudah ada, jaringan dan seterusnya. Dulu ya, untuk SMS saja itu kita tidak bisa SMS di tempat itu tuh, karena tidak ada jaringan. Jadi ada dulu HP itu, ya, saya ingat kita pakai itu HP Nokia. Belum ada HP begini, belum lahir ini. HP Nokia yang masih pakai keypad. Jadi kalau kita mau SMS keluarganya kita di Indonesia, kita SMS memang di Dammaj. SMS baru disetting, karena ada settingannya itu HP. Terkirim dalam waktu sekian jam ke depan. Jarak perjalanan dari Dammaj itu ke kota Son'a itu kurang lebih 4 jam, 3-4 jam. Jadi itu HP, kita mengetik memang, Assalamualaikum, apa kabar Ibu, Bapak, semoga sehat-sehat, saya juga sehat-sehat. Nah, dikirim pakai settingan, 4 jam ke depan terkirim. Jadi itu HP dititip di mobil yang mau pergi di kota di Son'a. Sama ceritanya kalau kita di sini. Misalnya di Bombane tidak ada sinyal, nanti ada di Kendari. Jadi mengetik memang di sini, habis itu dititip di mobil. Karena ini mobil mau ke Kendari. Tiba di Kendari 3-4 jam kemudian ada terkirim dengan otomatis. Begitulah dulu dapat itu. Ya. Jadi kalau sudah terkirim itu orang tua cepat juga balas. Begitu dia balas, masuk SMS-nya kan.
karena mobilnya cari penumpang dulu sebelum kembali lagi ke Damas. Saking kampungnya itu. Posisinya lembah, ya. Untuk masuk ke situ pun itu tidak jarang, terkadang seorang terancam jiwanya. Kenapa? Karena di sepanjang jalan banyak pos-posnya para pemberontak-pemberontak dari kalangan Syiah yang tidak senang dengan pemerintah, tidak senang dengan dakwah Ahlus Sunnah apalagi, ya. Jadi untuk masuk ke tempat itu butuh jalan-jalan tikus untuk masuk, ya. Tapi kalau sudah masuk di situ kan pondok pesantren yang besar, ribuan santrinya di dalam, begitu. Hanya saja tempat yang kampung, ya. Pondok kami itu, subhanallah, makan di tempat tersebut itu gratis, ribuan orang yang makan gratis, ya. Sumber dananya dari mana? Dari orang yang kemudian para orang-orang kaya yang datang ke situ, karena tidak ada disebar-sebar nomor rekening, ya. Silakan berdonasi ke pondok, tidak ada nomor rekeningnya, dia tidak ada. Berbeda dengan kita di Bombaraya sini, hadirilah safari dakwah oleh Ustadz Fulan, jangan lupa nomor rekening dibawa. Kan terkadang ada begitunya. Ya, di sana tidak ada, ya. Tablik akbar diadakan di situ, ya. Safari dakwahnya para masyayikh se-Yaman terkadang diadakan situ, tidak ada, ya. Tidak pernah itu dicantumkan di bawahnya nomor rekening BSI misal. BSY, Bank Syariah Yaman, tidak ada. Yang ini saya petik pelajaran dari situ, bagaimana para orang-orang kaya itu betul-betul mereka datang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan pengorbanannya untuk datang menyumbang, bawa uangnya di situ. Subhanallah. Kenapa? Karena orang-orang kaya dari kalangan orang-orang yang paham agama, dia paham betul bahwa menyumbangnya saya di situ adalah kebutuhan pribadiku itu, kebutuhan pribadiku. Jadi saya harus cari itu tempat itu. Bagaimana tidak? Kalau saya menyumbang di situ, saya kasih makan ribuan para penuntut ilmu agama Allah SWT. Yang kalau dia makan dari hartaku di situ, dari sumbanganku, dia jadi daging, dia jadi darah. Kemudian dengan itu dia belajar, kemudian dengan pelajaran itu kemudian dia pulang ke negerinya, diajarkan lagi agama. Luar biasa saya punya pahala. Jadi orang berhitung begitu tuh, para orang-orang kaya yang paham agama. Saya datang menyumbang di sana itu, tidak salah-salah, bukan untuk saya. Ya. Bayangkan ya, dia datang terkadang dari Dubai, datang dari Saudi, itu datang ke situ, ke tempat yang kampung, tidak ada sinyal, setengah mati perjalanan, ya. Kau cuma sekedar jalan lubang-lubang yang ada di Poleng Utara, di mana kemarin kita pergi itu, di Poleng Utara tidak ada sinyal, masih kecil itu lubang-lubangnya. Sangat luar biasa. Untuk masuk ke situ dari gunung, kapan salah-salah rem bisa terjun mobil itu. Tapi mereka datang di sana seakan-akan butuh. Bagaimana kalau kita butuh? Coba antum lihat itu perasaannya antum. Dari Bombana pergi di Kendari, tembus Pohara, lewati kali, antum pergi di sana, ditanya mau pergi apa? Mau pergi menikah. Jauh mau pergi menikah di sini. Kebutuhan. Pokoknya melewati lembah, lewati kali, dia tidak peduli itu. Kenapa? Ada motivasi yang besar membuat dia ke sana, kan seperti itu. Ya. Kenapa terlalu kok jauh di situ? Di situ saja. Di PPA di manakah? Tidak. Semua tembus, semua lewati. Kenapa? Ada tujuanku yang saya berharap. Begitu. Ya. Ditunjukkan tempat-tempat yang bagus tidak? Ya. Kamu kok jauh-jauh? Dekat-dekat saya situ. Tinanggea? Tidak. Mau tembus. Apa masalah? Wih, lagi naik air di Kali Pohara, asal melingkar. Pokoknya melingkar di sana, lubang-lubang jalan. Biar nih, apa boleh buat? Ya, rusak nanti mobilmu. Biar nih, mobilnya bapakku. misal ini. Saya cuma kasih contoh saya. Saya jangan kesana kemari kita punya pandangan. Sampai ada yang demikian mereka itu. Kalau mau dihitung, jauhmu itu dari Saudi, ada yang dari Dubai, kan pakai pesawat mereka datang, tiba di sana, naik mobil, mau masuk lagi kepikiran, jangan-jangan kita dicegat sama Syiah Houthi. Ya, tapi memang karena mereka berpikir ini kebutuhanku ini.
kekayaanku saya harus alokasikan di sana. Itu tidak ada tempat yang paling enak, yang paling bagus untuk kehidupan akhir kecuali karena di situ sudah jelas masuk uang, mereka belikan beras, mereka belikan tepung untuk buat roti, untuk makanan pokoknya dimakan oleh ribuan para penuntut ilmu agama Allah SWT. Jelas itu. Daripada saya pakai foya-foya uangku sampai seberapa juga, kan begitu ya. Saya pakai makan untuk ini itu dan seterusnya, ujung-ujungnya di WC berakhir sampai situ. Tapi kalau saya infakkan ya. Ada lagi yang berinfak untuk ganti ini apa, karpetnya masjid, karena di sana masjid itu tidak bisa tidak berkarpet, karena kalau ada musim dingin antum tidak bisa sentuh ini dia punya lantai saking dinginnya. Jadi masjid itu berapa luas, begitu luasnya full dengan karpet ya. Ada orang menyumbang, kata dia, saya bagian karpetnya, jangan ada yang bantu saya. Kan dia berpikir bahwa ini kebutuhan saya nih. Kita ini terkadang menyumbang ya, sudah diumumkan di toa masjid ya, didatangi rumahnya, digedor-gedor itu, dikasih lagi, dikirimkan nomor rekening ya. Ada lagi persyaratan, saya mau menyumbang tapi siapa yang sudah ada yang kayak menyumbang lain ya, nanti bisa tambah-tambahnya, sudah ada yang saya tambah-tambahnya. Subhanallah, mereka tidak berpikir begitu. Itu mereka berinfak, bersedekah karena mereka berpikir itu untuk kebutuhanku itu ya. Ada lagi yang kemudian melakukan perluasan masjid sana, kata dia, jangan ada yang bantu saya ya, pokoknya dari pondasi sampai jadi. Karena mereka berpikir ya, bahwa membangun masjid itu sama dengan membangun rumahnya di surga ya. Orang awamnya pun berpikir, baik kalau saya sekedar menyumbang untuk pondasi, pondasi berarti rumahku di surga nanti itu, begitu. Saya cuma sekedar nyumbang palponnya, berarti palpon saja yang di akhirat. Nah, mereka tidak mau, mereka mau buat sempurna sebagaimana dia buat rumahnya di dunia. Begitu. Kalau orang sadar itu, kekayaannya dia bisa meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kekayaan itu butuh untuk kemudian kita alokasikan pada tempat-tempat yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah masa luang sebelum datang masa sibuk. Iya. Ini adalah kenikmatan yang banyak orang terlalaikan dari manfaatkannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan nikmatan maghbun fihi makatsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terlalaikan dari kedua kenikmatan tersebut. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Seorang kalau luang waktunya itu, tidak jarang inisiatifnya itu aneh-aneh. Datang waktu liburnya, Sabtu Ahad misalnya, mau pergi ke sana, kemari dan seterusnya. Ada majelis talim, jam dulu itu gampang. Ya, ini lagi mau pergi mancing ini. Kenapa mesti kok mancing hari Ahad? Lagi libur bela. Ya. Tapi hari Sabtu juga libur. Kenapa kok tidak pergi mancing hari Sabtu? Hari Ahadnya kopi talim. Ikannya dia muncul hari Ahad. Ada saja. Subhan. Ya intinya kok tidak mau datang taklim itu sajalah. Ya. Ingat-ingat bahwa tidak selamanya kau dalam keadaan posisi luang. Ya. Manfaatkanlah waktu luangmu itu untuk meraih banyak maslahat. Ya. Karena kalau sudah datang waktu sibukmu, itu untuk kemudian melakukan kewajibanmu saya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kau kerepotan ya, apalagi melakukan hal-hal yang seperti ini ya, bermajelis taklim misalnya, belajar ilmu agama ya, padahal itu pun bukan perkara yang sepantasnya disepelekan. Maka ketika datang waktu-waktu luang, lihat mana lagi majelis taklim yang dibuka ini, mana pelajaran, karena itulah kebutuhanmu. Nah seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan sosial misalnya, lakukan. Iya. Ada medan-medan yang engkau bisa memberikan maslahat kepada saudara, lakukan. Man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan maslahat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Ya. Manfaatkan itu waktu-waktu luangmu. Ya. Karena cukuplah kesibukanmu dari Senin misalnya sampai kemudian Jumat yang kau beraktivitas dengan kegiatan sehari-harimu, kegiatan duniamu, maka di waktu-waktu luangmu manfaatkan itu untuk kemudian meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak selamanya engkau mendapatkan waktu yang luang.
Kemudian terakhir adalah wahayatika qabla mautik, manfaatkan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Setiap kita pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, di masa depan kita. Sayangnya sebagian besar manusia menganggap bahwa masa depan itu adalah masa di mana dia berada di usia-usia yang lanjutnya di kehidupan dunia ini. Padahal pada hakikatnya masa depan kita adalah masa di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itulah masa depan yang sepantasnya kita risaukan, kita khawatirkan. Jangan sampai kita tidak bahagia di masa depan kita. Jangan sampai kemudian masa hidup kita di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini justru tidak mendatangkan kebahagiaan di masa depan kita, di masa di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil nyawa kita. Ingatlah bahwa fase hidup manusia ini tidak hanya di dunia saja. Kita akan berpindah dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu alam ke alam yang berikutnya. Kita sedang berada di alam dunia, dan setelahnya akan ada alam yang namanya alam barzakh, alam kubur. Ya. Kalau orang sudah masuk di alam kuburnya, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Yang ada adalah dia sisa menunggu saja bahwa seberapa banyak catatan pahalanya ketika dia hidup di dunia. Kalau dia banyak catatan pahalanya, maka berbahagialah dia di alam kuburnya. Tetapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau dia tidak memiliki amalan-amalan kebaikan, atau mungkin sedikit amalan-amalan kebaikannya, maka kesengsaraanlah yang dia dapatkan di alam kuburnya. Itu baru di alam kuburnya, belum ketika ditegakkan hari kiamat. Jadi masih panjang perjalanan manusia sesungguhnya, ya. Maka ketika kita masih berada di alam dunia ini, maka manfaatkanlah kehidupan kita ini. Karena idza mata ibnu adam inqata amaluhu, kalau seorang manusia sudah mati, maka terputuslah seluruh amalannya. Sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi berbuat baik, ya. Manfaatkan memang sebelum dia terputus semua itu, ya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita bahwa kalau seorang sudah mati sudah terputus semua itu, sudah tidak bisa lagi dia menambah catatan-catatan pahala, sudah tidak ada yang bisa membahagiakan dia, ya. Yang bisa membuat dia bahagia adalah sedekatin jariyah, ya, sedekah jariyah yang dia pernah lakukan semasa hidupnya di dunia. Dia pernah punya harta, dia infakkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan jalan yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin, untuk membuat fasilitas air yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya. Ini kalau dia pernah lakukan di dunia, bahagialah dia ketika dia mati. Karena walaupun dia sudah mati, tetap mengalir pahalanya, terkirim terus pahalanya. Dia masih di alam barzakhnya, alam kuburnya, dia masih mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari sedekah jariyahnya itu. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir, tidak lebih banyak kebutuhan pribadi yang kita keluarkan dari harta kita daripada kebutuhan infak kita, ya. Kalau kita mau hitung-hitung, kira-kira berapa juta sih uang yang sudah kita keluarkan untuk berinfak di masjid misalnya, untuk berinfak pondok-pondok pesantren misalnya, untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih yang kita keluarkan? Ya. Mungkin cuman ujung-ujungnya dari nilai rupiah yang kita dapatkan. Ya. Yang dia khawatirkan kalau ujungnya betul itu nilai. Ya. Jadi kita misalnya ada uang 1 juta. Ya, yang kita infakkan ternyata ujungnya itu 1 juta, nol itu berarti. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dalam keadaan
Kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, kita sudah tidak bisa meraih itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Coba kita hitung-hitung. Sudah berapa uang kita yang kita alokasikan untuk pembangunan masjid misal. Ya, dalam keadaan kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang begitu banyak, kita mampu untuk memenuhinya. Dalam keadaan mungkin masalahnya cuma sekedar masalah di dunia saja, makanan yang kita makan, masalahnya cuma sekedar bikin enak kita punya tenggorokan saja, bikin kenyang kita punya perut saja, sampai di situ. Ya, ketika masuk ke kamar mandi selesai, seperti itu. Subhanallah. Yang kedua, kata Nabi SAW, ilmu agama yang coba kita hitung-hitung, sudah berapa sih ilmu agama yang kita pelajari dan sudah berapa yang kita sampaikan kepada orang lain. Ya, bertahun-tahun kita hidup di dunia, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim tersebar. Ya, sudah berapa faedah kita petik dari situ? Ada lagi yang kita petik dari situ, ada lagi yang kita save di memori kita. Sudah berapa sih yang kita sebarkan, yang kita ajarkan kepada orang? Ya. Kalau semua pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya tidak ada, rugi sekali kita hidup di dunia. Tahu-taunya berjalan waktu, berjalan usia kita, mati kita. Ternyata kita tidak punya catatan ilmu agama yang kemudian bisa kita sebarkan. Ya. Menyebarkan ilmu agama tidak mesti ke publik, minimal kepada diri kita misalnya, minimal kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita punya anak istri di rumah, pernahkah kita ajarkan kepada mereka, nah kalau makan pakai tangan kanan ya. Ya. Hal-hal yang sepele seperti ini mungkin tidak pernah terbetik dalam benak kita. Yang ajarkan anak kita ternyata gurunya, maka gurunya lain dapat pahala. Ya. Nah, kalau kau makan, minum, baca bismillah, nah, mungkin tidak pernah keluar dari lisan kita menginstruksikan kepada anak kita. Ya. Dalam keadaan itu anak tumbuh besar sampai dewasa, setiap makan baca bismillah, setiap makan baca bismillah. Siapa yang ajari? Tetangganya. Sedih sekali kita. Kita punya anak, kita yang lahirkan, tapi orang lain dapat maslahatnya, kan dia ajarkan ilmu agama kepada anak itu. Subhanallah. Ya. Anak kita lancar kemudian baca surat Al-Fatihah. Kalau ditanya, siapa yang ajarkan? Ya, guru privatnya di rumah. Subhanallah. Ya. Pada itu anak dia baca setiap mau sholat baca Al-Fatihah, sampai tumbuh besar dan seterusnya. Kita saja sampai seumur umur begini sudah puluhan tahun kita hidup, setiap sholat baca Al-Fatihah. Ini luar biasa pahalanya orang yang ajarkan kita surat Al-Fatihah. Itu mengalir terus kepada dia. Ya, maka disayang-sayangkan. Ya, kita sudah faham beberapa atau banyak mungkin ilmu agama, tapi kita tidak tidak transfer kepada orang lain. Dalam keadaan itu adalah amalan-amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah mati. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kebahagiaan. Kok kita mampu dan mau dan bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, bahkan sampai di mana kita mau datang. Tapi untuk mempelajari ilmu agama, subhanallah, punya kelemahan. Ditanya, kenapa kok tidak pergi taklim? Bahaya jauh rumahku. Bilang, di mana rumahmu? Ladumpi. Majelis taklim di sini, rumahmu di Ladumpi. Subhanallah. Pikir jauh itu. Maslahat yang kau dapatkan di situ, walaupun kau mengantuk-mengantuk di tempat itu, kau dapatkan pahala. Belum lagi kau dapat ilmu di situ, baru kemudian kau sampaikan. Iya. Pulang-pulang dari sini misalnya, pulang ke rumahnya. Umi, baik, alhamdulillah, saya pergi taklim. Ilmu apa kau dapat? Ternyata itu poligami sunnah, nah. Subhanallah. Sampaikan ke istrimu. Kalau dia faham ilmu istri, dia faham saja, walaupun dia belum mau lakukan, dia faham saja. Iya kah sunnah kan? Iya. Tapi mudah-mudahan anak tabi dia bisa lakukan nanti anak tak. Ya. Minimal kan dia faham itu. Ya. Targetnya bukan bagaimana orang itu dia senang dengan kita, tidak, tapi bagaimana orang itu bisa faham dengan agama. Masalah diamalkan, dia sembunyi-sembunyi amalkan atau dia belakang, sudah urusan dia. Sampaikan saja. Ya. Jangan segan-segan untuk menyampaikan itu.
Maka kejarlah majelis-majelis ilmu ini, karena tidak selamanya kita akan bermajelis ilmu, dan tidak selamanya ada orang yang mengajarkan kita tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu dunia bisa dicari di mana saja. Gitu. Dan tidak jarang ilmu dunia itu tidak mendatangkan keberkahan yang bisa membinasakan orang bahkan dengan mempelajarinya. Tapi kalau ilmu agama itu sudah jelas, keberkahannya sudah jelas. Karena yang dipelajari di situ adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bermajelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah SAW, diliputi dengan malaikat-malaikat Allah SWT. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulahu. Anak soleh mendoakan kita. Cetak anak sebanyak-banyaknya, jadikan mereka anak-anak soleh, maka bahagia kau di hari akhiratmu. Ya. Bayangkan kalau kita mati, banyak anak kita, semuanya kenal agama Allah SWT. Satu tukang adzan, satu imam masjid, satu pendakwah, satu orang kaya tapi suka berinfak. Subhanallah. Iya. Satu lusin anaknya. Semuanya mengenal agama Allah SWT. Siapa yang ajarkan? Bapaknya dulu itu. Bapaknya waktu masih hidup. Luar biasa. Anaknya masih kecil saja, belum bisa bicara, sudah diharuskan pergi mengaji. Subhanallah. Ini luar biasa. Didik anak menjadi anak yang soleh, ya. Kalau sekedar mendidik anak supaya menjadi anak yang sukses, itu bukan suatu hal yang biasa, yang seperti itu bukan hal yang luar biasa. Yang luar biasa adalah kalau ada orang tua yang mau didik anaknya menjadi anak yang soleh, ya, dia tekankan kau harus pintar mengaji, kau harus bisa menghafal Quran, kau bisa faham hadits Nabi. Ini pendidikan yang luar biasa, ya. Anak dikasih masuk misalnya pondok pesantren, apa kau ambil di situ? Ya, tidak ada masa depannya itu. Tidak ada masa depan bagaimana? Ya, subhanallah. Orang-orang kaya yang berada di masa tuanya sekarang itu luar biasa. Tidakkah kita mengingat sebagian dari orang-orang kaya, orang-orang sukses di negeri kita ini? Ya. Semisal misalnya Pak Habibie rahimahullah. Semoga Allah rahmati dia. Dia punya anak cuma berapa orang. Ketika di masa tuanya, yang satu ke sana, yang satu ke sini, sehingga dia tinggal sendiri dengan pembantunya mungkin di rumahnya. Untung-untung baik itu kalau misalnya anaknya dia masih ingat dia, sehingga dia doakan orang tuanya. Ya, kalau tidak faham agama, dia masih hidup, orang tuanya dia tidak ingat, apalagi kalau sudah meninggal. Dalam keadaan orang-orang yang meninggal di sekarang ini, di alam barzakhnya ini, mereka semua menunggu dengan doa orang-orang yang ada di bumi, orang-orang yang masih hidup. Dia menunggu doa dari anaknya, menunggu doa dari istrinya, menunggu doa dari suaminya, menunggu doa dari kerabat-kerabatnya. Ya. Tidak ada yang bisa ingat kecuali anak-anak yang soleh. Ya. Itu yang ingat orang tuanya. Ya. Mana ada anak-anak yang tidak soleh yang ingat orang tuanya? Masih hidup saja orang tuanya dilalaikan. Orang tuanya tinggal di Bombana, anaknya kerja di Kendari. Untuk mengingat orang tuanya saya jarang. Dalam keadaan masih hidup itu. Tapi kalau anak itu anak soleh, ada kepikirannya, orang tua aku di Bombana. Minimal ditelepon, Pak, Ma, bagaimana kabar? Tak baik. Enaknya, anak itu anak soleh, dididik menjadi anak-anak soleh. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya anak-anak itu, kenapa anakku ini kesian, saya yang sekolahkan dia, saya ini, kenapa dia tidak ada yang ingat saya? Lebaran lagi tidak ada yang telepon-telepon, apakah minta maaf? Ya, jangan jauh-jauh cari kesalahan, salahkan dirimu. Bagaimana engkau membesarkan dia? Pendidikan apa yang engkau berikan kepada anakmu ini? Ya. Kok kamu menuntut supaya anak-anakmu itu mau baik dengan kamu dalam keadaan kamu tidak pernah tuntut dirimu untuk mendidik dia menjadi anak soleh? Ya. Al-jaza' min jinsil amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil itu tergantung perbuatanmu. Pernahkah kau mendidik anakmu untuk kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya tidak pernah, jadi tidak usah kamu menuntut anakmu berbuat baik dengan kamu. Yang menyebabkan dia begitu kan karena kamu juga. Ya, dia durhaka kepadamu. Pertanyaannya, pernahkah kamu mendidik anakmu? Minimal kamu arahkan dia, nak, pergi kau mengaji ya. Nak, pergi kau ta'lim, di situ ada majelis ta'lim. Walaupun kau tidak lakukan mungkin, kau arahkan anakmu saja, sudah luar biasa. Tapi itu pun kau tidak pernah lakukan. Kemudian tiba-tiba kau menuntut di masa tuamu untuk dia berbuat baik, anakmu itu. Al-jaza' min jinsil amal, kata Nabi. Balasan yang kau dapatkan tergantung bagaimana kau berbuat. Ya. Tidak jarang orang-orang tua kemudian mempersalahkan seenak-enaknya, nanya, ini anakku luar biasa durhakanya, ini apa segala macam.
Lah kamu, apa yang kau lakukan dalam pendidikan anakmu? Kamu punya andil untuk kemudian menjadikan dia anak soleh? Tidak. Terus atas dasar apa engkau ingin diperbuati baik oleh anakmu? Ya. Subhanallah. Kau didik saja dia baik-baik, belum tentu kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang kamu tidak punya perhatian. Yang kau tuntut dari anakmu adalah bagaimana kau sukses, nak. Ya. Pergi kau dikendari, iya. Kuliah kau baik-baik ya. Ya, kalau ada waktumu sholat-sholat kau juga. Gitu. Ya, kalau ada waktunya sholat-sholat. Ya. Akhirnya anaknya juga jadi mendzalim. Ya. Pak, ada tambahan pelajaran ini Pak, kirimkan dulu uang sekian juta. Pelajaran apa itu Pak? Pelajaran apa itu nak? Nggak tahu, ini dosenku ini ada namanya pelajaran smoking. Dikasihlah dia, dikirimkan uang untuk membayar pelajaran smoking. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anak itu dia bodoh-bodohi orang tuanya. Kalau ada anak-anak dia bodoh-bodohi orang tuanya, orang tua itu maunya dia berpikir, kira-kira dulu saya pernah juga bodoh-bodohi saya punya anak ini. Subhanallah. Maka selagi kita hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, manfaatkan. Karena tidak lama lagi kita akan berpindah di alam yang kita sudah tidak bisa lagi beramal. Ya. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya. Fasilitas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di permukaan bumi ini, maka manfaatkan. Kita diberikan kekayaan, manfaatkan. Kita diberikan anak, manfaatkan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kita punya istri, manfaatkan istri kita itu. Ajari untuk kemudian menutup auratnya, dan jangan dibiarkan begitu, karena itu adalah tanggung jawab kita. Selagi kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita punya istri tidak berhijab, perintahkan dia untuk berhijab. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi, kata Nabi SAW. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kalau kau didik istrimu dengan baik, kau mati pun dia akan jaga dirinya. Tapi kalau hidupmu saja kau tidak jaga dia, kau tidak tuntun dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kau masih hidup saja dia melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau kau sudah mati? Ya. Dia sudah semakin tidak terkontrol. Naudzubillah min dzalik. Maka semoga waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di masa-masa hidup kita ini, ya, yang tidak terasa sebenarnya. Ya. Saya terkadang juga berpikir-pikir, kemarin-kemarin padahal saya masih usia SMA. Tiba-tiba saya ditanya, berapa umur Pak? Sudah 40 tahun, rupanya saya lebih. Subhanallah, tidak terasa. Perasaan kita masih kanak-kanak saja kemarin. Gitu. Tahu-tahu ditanya, berapa mi anak Pak Ustaz? Baru 7. Subhanallah, perasaan kita masih kemarin anak-anak. Saking tidak terasanya waktu berjalan itu. Demikianlah hidup itu. Tiba-tiba besok-besok ternyata kita sudah sakit, mati. Kok sudah begini kondisi? Sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memanfaatkan kelima hal ini sebelum datang kelima yang berikutnya. Masa muda kita manfaatkan untuk banyak beramal, banyak bermajelis ilmu, banyak mempelajari agama Allah SWT, banyak menghafalkan ayat-ayat Allah SWT dan hadits-haditsnya. Ya. Minimal kita hafalkan makna-maknanya di masa muda kita. Ya. Karena di masa tua kita sudah tidak bisa lagi. Ya. Manfaatkan masa sehat kita, ya, untuk melakukan apa saja dari kebaikan-kebaikan. Manfaatkan harta yang Allah SWT titipkan kepada kita. Karena tidak selamanya kita berada, tidak selamanya kita punya uang, tidak selamanya kita punya kekayaan. Maka manfaatkan itu. Ya, tolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, kata Nabi SAW. Ya, Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama dia suka juga membantu saudara yang lain. Ya. Besok-besok kalau kita sudah miskin, banyak ingat kita. Kenapa? Karena kita banyak ingat orang juga ketika kita kaya. Kan begitu. Ya. Yang berikutnya adalah masa lapang kita. Ya, karena tidak selamanya waktu kita lapang. Sehingga ketika sempit pun waktu kita, pasti Allah SWT sisipkan kemudahan-kemudahan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan di masa sempit kita. Kenapa? Karena di waktu lapang kita mampu untuk manfaatkannya dengan baik. Yang terakhir adalah masa hidup. Ya. Masa-masa hidup yang masih tersisa ini manfaatkan. Semoga Allah SWT memudahkan kita seluruhnya untuk memanfaatkan
semua kenikmatan yang Allah SWT berikan ini sebelum akhirnya kembali kenikmatan tersebut kepada pemiliknya, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.